belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Ikan tuna. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Burung takurdahan. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan hewan-hewan ini berdasarkan caranya berkembang biak. Kita akan mengelompokkan hewan-hewan ini dengan diagram Venn ya anak-anak. Nah, lingkaran merah untuk hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Sementara lingkaran biru untuk hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan irisan keduanya antara lingkaran merah dan biru adalah untuk hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur sekaligus. Baik, yang pertama adalah burung takurdahan. Bagaimana cara burung takurdahan berkembang biak? Ya, betul. Burung takurdahan berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, gajah. Gajah, bagaimana cara gajah berkembang biak? Iya, benar. Gajah berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Selanjutnya, ikan tuna. Bagaimana cara ikan tuna berkembang biak? Betul sekali. Ikan tuna berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk sementara ini belum ada yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur ya anak-anak. Nah, kita coba dengan hewan-hewan yang lain. Yang pertama dengan burung elang. Bagaimana cara burung elang berkembang biak? Ya, tentu saja burung elang berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana dengan kucing? Ya, betul. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Selanjutnya, ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Tetapi ada juga jenis ikan yang berkembang biak dengan cara beranak ya. Dan ada juga yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Kita lanjutkan dengan hewan berikutnya. Sapi. Sapi berkembang biak dengan cara beranak. Ayam? Ya, kalian sudah tahu. Pastinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana dengan buaya? Betul, hewan buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu berikutnya ada ular. Siapa yang tahu?
Ya, ular berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana dengan ikan paus? Ikan paus berkembang biak dengan cara beranak. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya angsa, katak, ayam, burung, ikan, dan serangga. Vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya kucing, sapi, kuda, kera, ikan paus, dan juga ikan pesut mahakam. Ovovivipar. Contohnya kadal, ikan hiu, ular, dan platypus. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar menghasilkan telur. Kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Lalu sang induk akan mengeluarkannya dalam bentuk individu baru yang sejenis. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Misalnya hewan yang diternakan, misalkan kerbau. Selain diambil dagingnya, dia juga digunakan untuk membantu di pertanian. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja.
Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produksi dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, sekarang kita coba membandingkan dua negara dengan diagram Venn seperti yang pernah kalian kerjakan. Sekarang kita bandingkan negara Malaysia dan Indonesia. Di negara Malaysia, keadaan ekonominya terutama pada perdagangan internasional. Sedangkan Indonesia, keadaan ekonominya terpusat pada pariwisata dan sumber daya alam yang melimpah. Kesamaan di antara keduanya yaitu perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, dan mengekspor minyak dan gas bumi. Untuk hari ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.